Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Solehin. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kerangka berpikir penelitian yang merupakan bagian dari mata kuliah metodologi riset. Ya, ini merupakan pertemuan ketiga ya yang disampaikan ya di Universitas Budiluhur. Baik, apa itu kerangka berpikir penelitian? Kemudian nanti yang akan kita bahas pada video ini ya, kemudian pentingnya apa dalam sebuah kegiatan atau aktivitas penelitian ya, hingga nanti bagaimana cara atau menyusun hingga nanti disertai dengan contoh-contohnya akan kita bahas pada video kali ini. Oke, ini kurang lebih gambaran atau pokok bahasan yang nanti akan kita bahas atau kita diskusikan ya di dalam video kali ini ya. Yang pertama adalah apa itu konsep dasar kerangka berpikir, bagaimana langkah-langkah menyusun kerangka berpikir, model kerangka berpikir hingga nanti ke contoh dan kesimpulan. Baik, apa itu kerangka berpikir ya? Kerangka berpikir adalah uraian mengenai kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan pada tahapan perumusan masalah. Pengertian lainnya, kerangka pikir ini merupakan intisari dari teori yang telah dikembangkan yang digunakan sebagai dasar perumusan hipotesis. Pada ilmu teknologi informasi, kerangka berpikir adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Bisa ditarik benang merah atau kesimpulan bahwa kerangka berpikir ini kita susun setelah adanya masalah. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bagaimana rumusan masalah atau mengidentifikasi masalah. Setelah ketemu masalahnya itu, nah permasalahan tersebut mau diselesaikan dengan cara apa, dengan cara bagaimana, ya. Nah itu digambarkan dalam kerangka berpikir. Jadi istilahnya nanti ini nanti akan menjadi guideline atau menjadi panduan bagi peneliti untuk menyelesaikan persoalan tersebut gitu kan ya. Nah dalam prakteknya kerangka berpikir ini menjadi dasar untuk nanti kita bisa menyusun metodologi penelitian atau langkah-langkah penelitian ya. Mana yang harus dikerjakan, apa dulu dan sebagainya ya. Walaupun karena masih kerangka pikir maka kemungkinan masih abstrak gitu kan ya, belum berupa step by step tapi sudah menggambarkan bagaimana pola pikir penyelesaian masalah, intinya begitu. Ya, kerangka berpikir digunakan sebagai pedoman. Ya, kemudian kerangka berpikir itu mencakup beberapa hal. Jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu disajikan atau perlu dinyatakan di dalam sebuah kerangka berpikir, yaitu yang pertama adalah alur jalan pikiran secara logis yang menjawab masalah, ya, yang didasarkan pada landasan teoritis atau hasil penelitian yang relevan. Jadi tadi di awal kita sudah nyatakan bahwa permasalahan itu mau diselesaikan dengan cara apa. Nah, untuk menjawab dengan cara apa atau dengan metode apa, maka kita perlu melakukan kajian teoritis atau kajian literatur. Nah, orang lain yang sudah melakukan penelitian sebelumnya yang relevan itu melihat masalah itu diselesaikan dengan cara apa dan hasilnya bagaimana gitu ya. Maka itu bisa dijadikan dasar untuk menjawab atau menawarkan solusi terhadap permasalahan yang mungkin kita hadapi. Kemudian yang kedua adalah kerangka logika atau logical construct ya, yang mampu menunjukkan dan menjelaskan masalah yang telah dirumuskan dalam kerangka teori. Jadi kayak ya memformulasikan masalah tadi gitu kan ya dalam sebuah rumusan teoritis. Kemudian yang ketiga adalah model penelitian. Ini merupakan suatu gambaran yang sistematis atau skematis, ya berupa mungkin gambar, grafik, ya atau alur gitu kan ya, atau model matematis yang menggambarkan hubungan antara variabel penelitian. Ya, sehingga pada akhir dari kerangka penelitian ini terbentuklah sebuah hipotesis. Ya. Baik, itu terkait dengan apa yang ada di dalam sebuah kerangka berpikir penelitian, kerangka pikir penelitian.
Nah, kerangka berpikir itu juga harus memuat penjelasan untuk menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini gitu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang seharusnya akan terjawab dengan adanya kerangka berpikir tersebut gitu ya. Pertama, mengapa penelitian dilakukan? Untuk menjawab mengapa penelitian itu dilakukan itu harus disampaikan dengan kuat ya. Jika perlu disampaikan dengan fakta data gitu ya, fakta dan data gitu ya. Seberapa besar dampak bagi masyarakat luas terkait dengan hasil penelitian yang akan dilakukan, ini dapat disampaikan dengan baik. Jadi alasan mengapa ini penting ya tentunya kalau itu bicara mengenai problem kemarin gitu kan ya, maka penelitian ini ya pada intinya adalah menyelesaikan permasalahan atau problem yang terjadi. Nah, tentunya problem itu perlu didukung oleh data dan fakta. Misalnya kalau kita menyatakan bahwa oh ya di satu instansi katakanlah pemilihan karyawan terbaik itu lama. Nah, kita harus bisa menyajikan data gitu kan ya. Yang terjadi saat ini dalam memilih karyawan terbaik itu seberapa lama? Apakah 10 menit, 20 menit, 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan sebagainya. Itu kalau itu disajikan dengan data dan fakta yang kuat, maka alasan dari pentingnya penelitian itu akan kuat juga. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana proses penelitian dilakukan? Jadi kerangka penelitian itu harus bisa menjawab bagaimana prosesnya sebuah penelitian itu akan dilakukan gitu ya. Karena ini baru kerangka pikir berarti akan dilakukan gitu ya. Ya, dalam penelitian dapat menggunakan metode tertentu gitu yang sudah baku atau sudah standar gitu ya. Misalnya menjawab juga bagaimana metode sampling, pengambilan sampel penelitian seperti apa, metode studi pustakanya bagaimana, studi kasusnya bagaimana, apakah ini termasuk penelitian kualitatif ataukah kuantitatif dan seterusnya. Jadi bagaimana proses penelitian itu dilakukan ini akan terjawab ya di dalam kerangka pikir. Yang selanjutnya, apa yang akan didapat dari penelitian? Ya, jadi untuk mengetahui apa yang didapat dari suatu penelitian tergantung pada pemikiran yang sudah tercantum sebelumnya, gitu ya. Jadi intinya dugaan sementara ya bahwa setelah penelitian ini dilakukan seharusnya masalahnya selesai. Ya itu kan kerangka pikir umumnya ya begitu gitu ya. Jadi ada problem, kita tawarkan solusi, maka apa yang akan didapat dari penelitian ya, masalahnya selesai. Mudahnya begitu. Nah, nanti tinggal bahasanya tentu sesuaikan dengan permasalahan tersebut. Sehingga dari ini tentu akan ada hipotesis. Ya, hipotesis itu kan bentuk dugaan. Ya, diduga bahwa problem ini kalau diselesaikan dengan permasalahan X, ya, problem atau permasalahan X misalnya, kalau diselesaikan dengan solusi Y, maka akan berhasil misalnya ya. Nah itu hipotesis, jadi dugaan. Nah dugaan itu nanti akan dibuktikan dalam proses penelitian tentunya gitu ya. Nah sehingga nanti pada saat menyimpulkan hasil penelitian itu harus bisa menjawab hipotesis penelitian tersebut. Lalu untuk apa hasil penelitian diperoleh gitu ya. Ini tentu bicara mengenai manfaat ya. Jadi manfaat penelitiannya apa gitu ya. Ini balik lagi nanti ke poin pertama tadi, mengapa penelitian itu dilakukan ya. Manfaatnya apa bagi masyarakat ya, atau bagi objek penelitian gitu ya, yang di mana penelitian kita berlangsung. Oke, lanjut. Berikutnya adalah jenis-jenis dari kerangka berpikir. Kita sebenarnya bisa melihat atau menyusun kerangka berpikir. Yang pertama bisa secara teoritis, ya, dimana kalau secara teoritis ini di dalamnya yang memuat kajian-kajian teori gitu kan ya, yang menjadi landasan atas permasalahan atau fenomena yang diteliti gitu kan ya. Bisa juga kerangka konseptual ya. Kerangka konseptual ini merupakan uraian yang menjelaskan konsep-konsep apa saja yang terkandung di dalam asumsi teoritis yang akan digunakan dan ya, untuk menjelaskan unsur-unsur yang terkandung di dalam fenomena yang akan diteliti. Bagaimana hubungan antar konsep-konsep tersebut dan sebagainya. Jadi kalau teoritis ini lebih banyak ya kajian-kajian
teoritis yang mungkin diperoleh dari studi literatur atau mungkin teori-teori yang memang sifatnya umum dan nanti dihubungkan dengan fenomena yang diteliti. Sedangkan konseptual ini ya lebih ke arah asumsi-asumsi teoritis yang akan digunakan untuk menjelaskan secara konsep bagian-bagian dari problem itu. Jadi dipecah-pecah dulu gitu kan ya, lebih apa ya, lebih menjadi tidak terlalu teoritis sebenarnya, tapi lebih ke praktis gitu, dan bagaimana permasalahan itu dipecah kemudian nanti diselesaikan dan dikaitkan satu dengan yang lain. Kemudian ada kerangka operasional, ini merupakan penjelasan mengenai variabel-variabel apa saja yang diturunkan dari konsep yang akan terpilih dan hubungannya di antara variabel itu seperti apa. Oke, nah bagaimana menyusun kerangka berpikir? Dalam menyusun kerangka berpikir kita secara garis besar itu ada tiga tahap ya. Yang pertama adalah memastikan secara teoritis, kajian teoritis itu seperti apa gitu untuk menjelaskan masalah tadi. Kemudian yang kedua adalah yang menyusun asumsi teoritis atau hipotesis teoritis gitu ya. Jadi dari teori tadi kita hubungkan dengan problemnya, bagaimana menyelesaikan problem itu gitu ya. Kemudian terakhir kita bisa mendetilkan ya operasionalisasi dari konsep itu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah ini secara garis besar gitu ya. Nah namun langkah yang mungkin lebih rincinya bisa dijelaskan pada slide berikutnya ya. Jadi di sini langkah pertama adalah menentukan paradigma atau kerangka teoritis ya. Seperti tadi sudah disebutkan bahwa secara teorinya untuk menyelesaikan misalnya problemnya, contohnya kita ingin tahu katakanlah pengaruh dari misalnya bagaimana kualitas dari sistem pembelajaran e-learning misalnya ya, sistem pembelajaran e-learning di satu instansi atau di satu area tertentu gitu, di negara tertentu ya, tergantung dari skop atau cakupannya. Misalnya katakanlah di Budi Luhur ya, bagaimana kualitas e-learning bagi mahasiswa. Nah ini kan problem gitu, pertanyaan yang ingin dijawab gitu. Maka pertama ya kita harus menentukan paradigma atau kerangka teoritis yang digunakan ya. Jadi kita cari gitu ya orang lain yang meneliti hal yang sama itu menggunakan variabel-variabel apa saja sih gitu ya, apa saja yang mungkin mempengaruhi untuk melihat kualitas ya. Contohnya misalnya kita ketemu ada teori Dallon McLean ya untuk melihat kualitas dari satu sistem informasi ya, atau mungkin pakai teori yang lain gitu kan ya, misalnya TAM gitu kan ya, acceptance model gitu kan ya, apakah si user atau pengguna e-learning itu menerima gitu dan sebagainya gitu ya. Nah mana yang mau dipakai ya kita kaji ya, kita pilih ya yang terbaik atau yang mungkin paling cocok gitu dengan problem yang kita akan selesaikan. Nah yang kedua ya tentunya dari hasil studi literatur tadi atau kajian teoritis tadi itu kita jelaskan secara deduktif atau secara rinci gitu ya, variabel-variabel apa saja yang akan kita pakai gitu ya. Mulai dari tahap penelaahan konsep ya, dari sini ini mungkin kita akan menemukan ternyata orang lain menggunakan variabel A, B, C, yang lain lagi ada yang C, D, E, yang lain lagi ada yang D, E, F dan sebagainya gitu ya. Nah kemudian di penelitian kita mau menggunakan variabel yang mana? Nah itu nanti di tahap judgment atau pengambilan keputusan itu kita jelaskan di situ pada penelitian ini akan digunakan variabel ini karena alasannya apa. Lalu nanti tahap penyimpulan ya nanti ya, dalam arti untuk mendapatkan variabel-variabel tadi itu bagaimana atau apa yang harus dilakukan katanya. Oke, lanjut ya. Lalu kemudian memberikan argumen teoritis mengenai hubungan antar variabel yang diteliti. Kalau tadi bicara mengenai apakah sistem e-learning itu kualitasnya bagaimana menurut misalnya penggunanya gitu, maka kita harus bisa menyusun
ya hubungan antar variabel yang diteliti, misalnya katakanlah dilihat dari faktor apa, dari faktor kualitas informasinya, dari faktor kualitas sistem informasinya, dari faktor manfaat bagi penggunanya dan sebagainya gitu ya. Jadi faktor-faktor itu dikaji hubungan-hubungannya gitu ya, mana yang menjadi pengaruh satu dengan yang lainnya itu bisa dikaji atau bisa diteliti gitu ya, diberikan argumen yang secara teoritis. Kemudian di langkah terakhir dari penyusunan kerangka berpikir adalah merumuskan model penelitian yang ini tentunya nanti hasilnya bisa berupa hipotesis penelitian ya, atau bisa divisualisasikan dalam bentuk diagram. Nanti mungkin di akhir slide ini kita akan ada contoh ya yang mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang lebih baik. Nah, jadi kurang lebih seperti itu langkah-langkah menyusun kerangka berpikir. Nah, ini contoh ya, model kerangka berpikir. Ya, contoh yang pertama di sini ya, misalnya ya semua selalu berangkat dari problem atau masalah gitu kan ya. Nah, ini biasanya kerangka atau bab yang disajikan dalam bentuk laporan penelitian itu kurang lebih ya, mulai dari masalah penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian, hasil dan pembahasan dan kesimpulan gitu kan ya. Nah, intinya kerangka berpikir itu bagaimana mencakup ini semua ya, dalam sebuah grafik yang singkat dan jelas gitu kan ya. Kalau dari sini kita bisa pahami secara umum gitu kan ya, bahwa model kerangka berpikir itu kita bisa lihat dari problemnya. Pertama kita ungkapkan problem. Ya, problemnya apa, kemudian kita lakukan sebuah studi literatur atau menyusun kerangka berpikir. Model kerangka berpikir ini kurang lebih melakukan kajian teoritis di sini. Ya, melakukan kajian teoritis ya problem ini yang orang sudah alami gitu, itu diselesaikan dengan cara apa sih gitu ya, tentu dengan berdasar pada penelitian yang terkini ya. Jadi idealnya penelitian yang dilihat adalah yang terkini, biasanya sih 5 tahun terakhir ya, dan itu tentu sumber-sumber yang bereputasi atau terpercaya gitu ya. Nanti kita di beberapa pertemuan mendatang pada saat pembahasan mengenai studi literatur akan lebih mendalam lagi bagaimana melakukan kajian teoritis tadi atau melakukan studi literatur. Nah, dari sini akan tercipta sebuah hipotesis. Jadi hipotesis adalah diduga kalau masalahnya A dengan cara B maka akan selesai. Nah, itu mudahnya begitu. Nah, dari hipotesis ini maka disusun secara lebih rinci lagi nanti dalam kerangka metode penelitian atau metodologi penelitian. Metodologi penelitian itu nanti setelah dilaksanakan atau dijalankan nanti akan ada pengujian hipotesis tadi. Ya, ini kegiatan penelitiannya fokusnya adalah melakukan pengujian hipotesis sebenarnya. Ya, apakah tadi hipotesis awal itu terbukti atau tidak gitu ya. Lalu di sini kalau dalam laporan penelitian itu dinyatakan dalam bentuk hasil dan pembahasan ya. Lalu dari hipotesis ini akan tercipta sebuah kesimpulan penelitian ya. Jadi ini model kerangka berpikir yang pertama. Oke, contoh ya. Tadi modelnya secara umum begitu gitu ya. Nah, dalam membuat model dari kerangka berpikir, peneliti perlu memahami susunan dari kerangka berpikir ya, yang kurang lebih tadi ya. Ada masalah, ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada metode dan ada hipotesis gitu ya. Nah, ini contohnya ya, ini contohnya. Tadi gambar tadi bisa dimodifikasi ya sesuai dengan mungkin bentuk yang kita bisa pahami gitu kan ya, yang bisa kita jelaskan dengan bahasa kita. Jadi kok bentuknya bisa beragam gitu kan ya. Misalnya di sini ada kita pahami bicara mengenai kondisi awal dan kondisi akhir yang ingin yang diharapkan gitu kan ya. Kondisi awal gitu kan, belum memiliki standar dan kriteria baku dalam menentukan karya yang terbaik. Oke. Ya, ini kondisi awalnya ya, di mana ini identifikasi masalahnya, mempunyai kesulitan dalam menentukan karya yang terbaik, belum memiliki standar kriteria dan nilai, hasil dan penentuan karya yang terbaik terlalu jauh dari kenyataan karena perankingan menggunakan nilai rata-rata dan sebagainya gitu ya. Nah, ini sesuai dengan problem yang kita hadapi. Nah, setelah itu dari kondisi ini kita ingin selesaikan itu ya.
ada tindakan atau solusi. Yaitu dengan apa? Oh, solusinya yang saya tawarkan adalah mengembangkan model SPK, di mana SPK itu harus bisa menyelesaikan persoalan ini, penentuan standar dan kriteria untuk menentukan karya yang terbaik. Ya, jadi belum bicara metode, tapi dari ini kriteria metode yang akan kita pilih itu sudah jelas. Oh ya, di sini belum ada kriteria, sehingga kita harus bisa menentukan standar dan kriteria tersebut, gitu kan ya. Maka nanti metodenya harus mampu menentukan standar kriteria secara objektif, gitu kan ya. Nah, sehingga nanti dipilihlah AHP misalnya. Lalu dari tindakan ini diharapkan kondisi akhir yang akan tercapai adalah bahwa diduga model SPK yang digunakan itu dapat menentukan karya yang terbaik sesuai dengan kebutuhan manajemen. Nah, ini hipotesisnya, ya, hipotesis dari penelitian ini, gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu bentuk dari kerangka berpikir yang dimaksud di dalam penelitian. Nah, contoh lain ya, ini contoh lain. Contoh lain, nih kayak yang lain yang ini ada di salah satu penelitian yang pernah saya lakukan, ya mengenai prediksi kelulusan tugas akhir. Jadi problemnya apa? Kitanya dinyatakan problemnya apa? Ya, bahwa kelulusan tugas akhir itu tidak optimal dan seterusnya, gitu kan ya. Nah, ini kemudian kita lakukan literatur review. Ya, literatur review kebetulan ada beberapa alternatif metode yang bisa digunakan. Nah, maka kita lakukan literatur review, kemudian ditemukanlah mungkin 3 yang terbaik dari literatur review itu. Kemudian kita ambil dataset, lalu kita seleksi fiturnya, seleksi atributnya, kemudian nanti akan ada pengujian untuk mendapatkan klasifikasi atau metode terbaik, ya, berdasarkan ukuran tertentu. Kemudian nanti diimplementasikan dan nanti dilakukan testing kembali, gitu ya. Nah, ini kerangka berpikir untuk menyelesaikan problem yang awal itu alurnya bisa digambarkan kurang lebih seperti ini. Contoh yang selanjutnya. Contoh lain ya. Contoh lain ini ini penelitian tahun lalu nih ya, sistem rekomendasi keterampilan teknologi informasi dengan metode user based collaborative filtering. Ya, jadi permasalahannya apa? Nanti di situ dilakukan studi pustaka, ya, sama ya sebenarnya secara umum langkahnya akan sama, gitu ya. Kemudian nanti metode rekomendasi dari hasil studi pustaka itu menggunakan apa, gitu ya. Oh, ternyata baiknya menggunakan ini. Ya, datasetnya apa, melakukan preprocessing, pengembangan prototype, sehingga nanti diujinya pakai apa dan hasilnya seperti apa. Nah, ini contoh kerangka berpikir yang lain, gitu ya, yang saya kira intinya sama, itu berangkat dari masalah, bagaimana menyelesaikan masalah itu sesuai dengan studi literatur, hingga nanti tahapan-tahapan untuk menguji dari solusi yang ditawarkan tadi atau hipotesis yang ditawarkan. Baik, kurang lebih seperti itu ya. Ya, secara kesimpulan besarnya tentunya kerangka berpikir ini penting dalam rangka untuk memastikan bahwa suatu kegiatan penelitian itu bisa fokus untuk menyelesaikan permasalahan. Intinya itu, gitu ya, sehingga nanti nggak melebar kemana-mana, dibatasi untuk secara fokus menyelesaikan persoalan yang memang diangkat dalam sebuah kegiatan penelitian. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.